Silahkan Direktorat Kesehatan Lingkungan, siapa yang mewakili, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya dalam waktu barangkali tidak lebih dari 15 menit. Mohon maaf. Silakan. Baik, sudah hadir Pak Sofwan ya, Pak. Ya. Silakan Pak Sofwan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Hakli, Profesor Arif, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat di seluruh Indonesia. Hari ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana peran Kementerian OP dalam pencapaian akselerasi sanitasi dasar melalui intervensi kesehatan lingkungan. Baik, next. Mohon izin. Next. Halo. Silakan Pak, sudah slide berikutnya Pak. Baik. Baik Pak Sofwan, belum terdengar suaranya, mungkin ini sinyal. Itu 90,21%, dan akses perpipaan 20,6%, akses BJP 69,5%. Artinya ini sebetulnya kalau secara teknis tinggal kalau akses air minum ini sebetulnya tinggal 9,8% lagi, dan saya yakin untuk ke depan, untuk tadi dalam sampai dengan target kita 2024 tentunya akan menjadi sesuatu PR kita kembali ya untuk mencapai akses yang diinginkan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dukungan kesehatan dalam percepatan target akses sanitasi dan air minum. Kita tetap bahwa secara sesuai dengan indikator nasional Kementerian Kesehatan bahwa akses sanitasi itu diharapkan di 2020 ini kita harus mencapai 81,7 yang sudah tercapai, maaf, baru mencapai 81,67%. SBS kita baru 37,2, STBM kita 75,37%. Tentunya adalah ada teman-teman tentunya di beberapa provinsi, 9 provinsi yang sudah mencapai target nasional. Kami ucapkan terima kasih dan menjadi PR kepada provinsi yang lain ya untuk sama-sama kita dorong bagaimana kita untuk mencapai lebih dari capaian yang sudah ada selama ini, karena di mana target yang tadi kita cukup berat mencapai 92,sekian%. Kemudian dari pengawasan kualitas air minum sendiri kita baru mencapai 57,8%. Terima kasih juga untuk 19 provinsi untuk sudah telah mencapai target. Artinya teman-teman sekalian, di mana teman-teman yang berada di provinsi ini, mari kita bersama-sama membantu terutama yang berada di dinas kesehatan, di puskesmas untuk berupaya bagaimana kita memicu untuk mencapai sasaran daripada STBM maupun pengawasan kualitas air minum. Next Pak. Lanjut Mbak. Halo. Silakan. Ya Pak, silakan Pak. Tapi suara Bapak memang kecil Pak. Ya, lanjut ini. Ya, baik. Ya, sekarang jelas Pak. Bapak Ibu sekalian, ini hasil studi kualitas air minum yang baru saja kemarin disampaikan, bahwa kerjasama ini antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Litbangkes untuk tahun 2020 yang saya yakin teman-teman semua juga telah mengikuti ya bersama BPJS yang melibatkan 30 seluruh provinsi itu terkait dengan studi ini yang meliputi 514 kabupaten kota dan 1.200 tenaga sanitarian. Kami bangga bahwa alat kit sanitasi yang kemarin kita berikan ke daerah-daerah juga sudah dimaksimalkan dan digunakan di dalam survei ini. Next Pak Bu, lanjut. Nah ini adalah gambaran bahwa bagaimana kualitas air yang Anda minum. 7 dari 10% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi air minum dari sarana yang terkontaminasi bakteri E. coli.
Artinya dari sisi ini saja 7 dari 10 rumah tangga luar biasa ya, itu mencapai hampir 80% gitu. Berarti bahwa ternyata air yang kita konsumsi itu masih terkontaminasi E. coli. Artinya kenapa? Ini dikaitkan dengan bagaimana upaya kita di dalam memicu program kita di dalam STBM, khususnya di dalam pilar 1, di mana kita berupaya menjadikan stok BABS itu menjadi sesuatu yang harus diupayakan maksimal. Karena kita tahu bahwa E. coli sangat erat kaitannya dengan BAB yang kurang bagus. Dan tentunya sebetulnya dengan data yang disampaikan pada survei ini menggambarkan bahwa potret kita secara nasional, terutama juga terkait dengan jumlah sarana air yang digunakan untuk air minum, ya 30% itu air isi ulang, 15,9% sumur gali, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ternyata dari akses air minum aman di rumah tangga Indonesia, air minum aman itu baru 11,9%. Luar biasa kalau kita melihat angka ini menjadikan bagaimana ini peran kita sebagai tenaga sanitasi di lapangan untuk mencapai akses yang lebih baik dari 11,9%. Kita tahu bahwa kita sekian puluh tahun berjuang gitu ya. Kalau kita melihat STBM sendiri yang sudah sekitar puluhan tahun, mungkin sudah 20 tahun ya atau 15 tahun, saya lupa itu, bagaimana kita mendorong STBM untuk bisa memecahkan salah satunya dalam rangka meningkatkan kualitas, tetapi ternyata hasil akses air minum yang aman kita baru 11,9%. Tentunya ini saya yakin bukan menjadi PR Kementerian Kesehatan. Semua sektor ada di sini ya, baik PU maupun Bappenas sendiri juga berperan di dalam mencapai akses air minum yang aman. Kita yang di lapangan, teman-teman sanitar yang di lapangan, bagi kita memposisikan kita untuk mencapai akses yang lebih baik. Lanjut, Ibu. Ini capaian IKL ya, berbagai jenis SAM di Indonesia. Saya pikir Bapak Ibu sekalian ini sudah bisa nanti dibaca saja. Lanjut, saya next saja. Ini indikator akses air minum yang layak. Lanjut. Kemudian indikator akses minum yang aman juga seperti ini. Lanjut saja. Kemudian proporsi rumah tangga menurut pemilikan sarana buang BAB. Kalau saya melihat seperti ini, tentunya cukup membanggakan. Ini ada beberapa provinsi ya, dan saya mengetahui bahwa hampir setiap minggu atau setiap bulan kita ada kabupaten kota yang sudah memproklamasi atau mendeklirkan bahwa sudah BABS, jadi sudah bebas BABS. Artinya itu menggambarkan bahwa semangat pemerintah daerah beserta teman-teman di lapangan itu sebetulnya sudah cukup baik untuk mencapai BABS yang lebih baik. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, proporsi rumah tangga menurut jenis, jamban, dan tempat pembuangan air tinja di Indonesia juga kelihatan sekali. Ini 92,2% itu sudah menggunakan leher angsa. Artinya masyarakat yang sudah menggunakan jamban hampir 92,2%. Tapi 7,8% juga kalau dikalikan dengan populasi ini sudah cukup banyak ya. Terutama memang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menggerakkan BABS ini ada di daerah perkotaan ya, karena memang di perkotaan ini tantangannya sangat luar biasa, baik tantangan kepemilikan lahan yang terbatas, mungkin juga tantangan karena status lahan itu yang menjadi tantangan di kota-kota besar. Baik, lanjut. Ini adalah proporsi rumah tangga menurut kepemilikan sarana cuci tangan ya, di mana pilar 2 ini sebetulnya bagaimana kita berupaya beberapa sekarang ini kita juga di dalam mengembangkan PKTD kita dari tahun kemarin dan tahun ini sudah semakin lebar. Sekarang PKTD kita bagaimana juga mendorong di samping menjamban juga CTPS juga kita didorong, semua pilar itu didorong. Kita harapkan untuk semuanya meningkatkan suatu proporsi rumah tangga yang aksesnya baik akses untuk jamban, cuci tangan dan lain-lain itu lebih meningkat. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini kolaborasi sinergi ya, Bapak Ibu dari pusat,
kemudian provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Saya pikir untuk melihat dari sisi ini kita memahami teman-teman bahwa kita sebetulnya sudah jalan dengan baik ya untuk kolaborasi kita baik dari Kementerian Kesehatan, kemudian ke provinsi melalui Dinas Kesehatan, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun ke puskesmas. Demikian juga kita juga sudah berkolaborasi dengan sektor lain di dalam mendorong sanitasi. TNI AD sudah lama kita bermitra dengan ini, dengan kita, dengan Kementerian Kesehatan, kemudian Akopsi ya, Akopsi juga demikian. Karena kita berterima kasih dengan Akopsi ini. Karena salah satunya adalah programnya bagaimana mendorong kabupaten kota itu mencapai akses sanitasi yang lebih baik. Lanjut. Program di dalam beberapa untuk program kita, sinergi lintas sektor dan lintas program untuk pertama untuk menciptakan kebutuhan masyarakat ya. Tetap kita dengan masyarakat adanya pemicuan, saya pikir pemicuan itu sudah sesuatu metode yang sudah diikuti oleh semua sektor ya. Karena dengan metode pemicuan itu memudahkan kita bagaimana kita menggerakkan masyarakat dengan semua program. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk metode pemicuan itu tidak hanya untuk memicu jamban, untuk memicu yang lain juga bisa diterapkan. Kemudian peningkatan pendekatan agama sangat baik. Kita memang dalam sanitasi ini harus strategis bahwa unsur teman tokoh-tokoh agama juga bisa menjadikan suatu pilot, bisa mendorong kita untuk menggerakkan masyarakat untuk cepat mencapai akses sanitasinya. Kemudian pendekatan sosial budaya dan ketersediaan sarana sanitasi ya, bila usaha kita kembangkan. Maka teman-teman, kami berharap bahwa teman-teman sanitarian di daerah harusnya semua bisa mengembangkan wirausaha. Banyak teknologi yang bisa dikembangkan oleh saudara di lapangan, tentunya adalah terkait dengan sanitasi. Kemudian data akses jamban juga seperti dengan dari puskesmas maupun web Monef STBM yang memang sudah cukup baik, walaupun kadangkala kita menghadapi kendala yang tentunya menjadi PR Kementerian Kesehatan untuk lebih meningkatkan di dalam web Monefnya STBM. Lanjut Ibu. Lanjut. Next. Nah, ini adalah pentingnya pengelolaan limbah medis. Ya, ini limbah medis menjadi hal saat ini memang ini menjadi sesuatu isu yang sangat hangat ya, di mana limbah selama ini menjadi suatu terkait dengan limbah B3 yang ada di Fasyankes. Karena Fasyankes kita sudah begitu banyak, ada sekitar 2.900 rumah sakit, 10.000 puskesmas lebih, klinik mencapai 8.000 lebih. Tentunya ini adalah semua akan menghasilkan limbah yang harus ditangani. Ditambah lagi sekarang eranya sudah ada COVID-19 dan ada vaksinasi COVID. Nah, limbah-limbah yang dari sumber inilah yang semuanya harus ditangani. Sebetulnya teman-teman di lapangan sangat mudah untuk menangani limbah medis ini. Kita hanya bisa dapat memilahkan melalui 2 pemilahan. Jenis limbah tertentu bisa masuk dari safety box, juga ada yang dimasukkan di dalam plastik kuning yang tentunya setelah itu dibawa ke TPS B3. Setelah itu ketika Fasyankes yang memiliki alat pengolahan langsung bisa diolah, residunya baru di pihak ketiga. Atau bila Fasyankes tidak memiliki alat pengolahan, langsung bisa di-MOU-kan dengan pihak ketiga. Dan tentunya semuanya ini diikat di dalam suatu MOU yang jelas, baik antara penghasil maupun dengan pengolah maupun dengan transporter. Bapak Ibu sekalian, untuk pengolahan limbah COVID, baik di karantina mandiri maupun isolasi mandiri, tentunya limbah sudah dibagi-bagi ya. Ada masker bekas, masker sekali pakai, masker bisa didaur ulang, ada kit test kit, kemudian ada juga APD. Nah, saya hanya memberi penekanan bahwa di dalam SE nomor 2, SE KLHK nomor 2, ternyata masker yang telah digunakan oleh masyarakat yang non terkonfirmasi positif, itu kategorinya rezimnya masuk di dalam rezim sampah domestik. Artinya dengan dilakukan berbagai tahapan, didisinfeksi, diubah bentuk, kemudian bisa dibuang ke sampah domestik. Tetapi bagi yang terkonfirmasi positif, itu mengikuti rezimnya pengolahan limbah medis. Lanjut Ibu. Lanjut. Ini adalah upaya percepatan yang dapat kita laksanakan dalam mengejar target ya, untuk terutama terkait dengan
STBM, bagaimana kita menjaga lingkungan yang kondusif, kebutuhan, kemudian penyediaan yang baik, pengetahuan, peningkatan pengetahuan, dan tentunya pembiayaan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan evaluasinya. Lanjut. Kabupaten penerima kota penghargaan Kabupaten Kota Sehat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sanitarian dan yang lain, setiap tahun ganjil ini adalah tahun 2021. Di dalam program Kota Sehat secara nasional akan selalu diberikan penghargaan pada tahun ganjil. Kota Sehat dengan 9 tatanan tentunya itu adalah dilakukan secara bertahap, baik dari mulai kabupaten kota, semua itu ada peran dinas, peran puskesmas untuk mencapai kabupaten kota sehat. Pada tahun 2019 yang lalu, ya, penghargaan terakhir, penghargaan yang terbanyak adalah Wistara 88. Jadi 3 penghargaan, 1 penghargaan Padapa, penghargaan Wiwerda dengan Wistara. Penghargaan tertinggi adalah Wistara, di mana di dalam Wistara itu tatanan yang harus dicapai mencapai lebih dari 5 tatanan. Sementara yang paling rendah adalah Padapa, hanya 2 tatanan. Demikian, lanjut. Mari kita persiapkan diri untuk penghargaan di 2021 yang dengan situasi pandemi ini. Intervensi peningkatan kualitas melalui PKTD. Bapak Ibu sekalian, dari 2018 sampai dengan 2020, Direktorat Catering sudah mencoba untuk melakukan suatu program besar PKTD. PKTD ini sudah dilakukan di beberapa daerah, tentunya adalah beberapa target yang dilakukan. 2018 itu kita menggarap 250 desa, kemudian 2019 540 desa, dan meningkat pontren juga diberikan, pontren juga 36, dan di 2020 meningkat 260, kemudian di pontren mencapai 40 pontren. Artinya PKTD tahun ini berlangsung, di mana PKTD ini tahun ini adalah PKTD plus namanya. Artinya plus ini harus mencapai 5 pilar-pilarnya. Jadi kita dengan pedoman yang sudah kirimkan, dan saya pikir Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan sudah mengetahui bahwa program PKTD 2021 agak beda dengan yang lain, di mana kita akan melakukan sesuai dengan juknisnya yang sudah kita berikan. Lanjut. Intervensi kesehatan lingkungan tahun 2021. Untuk 2021 ya, kita akan menentukan lokasi prioritas kita adalah di dalam PKTD itu adalah stunting. Kemudian lokasi prioritas TB, lokasi daerah sulit, spesifik, intervensi STBM pilar 1, 2, 3, dan sampai 5. Kemudian plus, yang dinamakan plus adalah perbaikan ventilasi dan pencahayaan rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan membuat ragu bahwa yang dimaksud dengan plus STBM plus adalah meningkatkan perbaikan kualitas ventilasi dan pencahayaan, tentunya dalam rangka menurunkan angka khususnya penyakit TB untuk PKTD 2021. Sasarannya saya pikir nanti Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui. Lanjut. Cepat saja Bapak, mungkin ini kerjasama dengan Hakli saya pikir sudah sudah disampaikan. Saya pikir itu saja mungkin Pak yang mungkin bisa saya sampaikan, dan yang lainnya teman-teman bisa dibaca dengan slide-nya, tapi mungkin pesan dari Ibu Direktur, teman-teman mohon bantuannya, seluruh tenaga sanitarian di Indonesia, mari kita mencoba secara khusus untuk mengawal program kesehatan lingkungan baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas. Saya pikir itu moderator. Terima kasih. Mungkin karena saya terputus, mohon maaf nih atas yang kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Informasinya sangat jelas mengenai program Direktorat Kesehatan Lingkungan. Barangkali di situ peran dari organisasi profesi dan juga anggotanya sanitarian sudah sangat jelas. Cuman barangkali bagaimana kelembagaannya di dalam penyelenggaraan kemitraan tersebut. Barangkali ini yang perlu kita cermati bersama.
Jangan sampai di dalam kegiatan-kegiatan ini ada hal-hal yang bersifat tumpang tindih atau bahkan sebaliknya tidak terinformasikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, apakah masih semangat untuk mengikuti penyajian ini, dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan, barangkali 1-2 orang, silahkan. Baik Pak Ida, ini ya, kita waktunya terbatas ya, jadi sudah habis ya? Iya, jadi mungkin 1 orang aja Pak. 1 orang saja, silakan. Ya, karena kalau udah waktunya sholat ya. Karena tadi mungkin sama dengan presentasi yang sebelumnya ya. Iya. Ya mirip lah dengan 2 presentasi yang dari Kementerian Kesehatan. Barangkali kalau tidak ada, terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber. Kita sampaikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada beliau atas informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan kepada para peserta, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini ke depan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, baik sebagai sanitarian maupun sebagai organisasi Hakli. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih para narasumber, Bapak Dades dan Bapak Sofwan, ya. Kemudian Bapak Ida Bagus yang sudah memandu. Alhamdulillah sesi kelima sudah berlangsung. Dan pertanyaan sebetulnya banyak, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu nanti kita bisa sambung lagi diskusi mengenai topik ya 2 materi yang baru saja disampaikan narasumber.